Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengeluarkan keterangan khusus terkait kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria, di mana saat ini posisinya tengah mengajukan kasasi terhadap kasus tersebut. Sejalan dengan itu, kepolisian juga akan melakukan pembukaan kembali kasus penyelewengan dana KSP Indosuria, di mana saat ini sudah dalam tahap penyelidikan terhadap 6 laporan polisi. Juga telah mengantongi saksi, korban, hingga barang bukti berupa kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyoroti sejumlah kasus yang merugikan banyak orang, mulai dari kasus Jiwasraya hingga KSP Indosuria yang nilainya mencapai triliunan. Jokowi menyebut keinginan rakyat hanya ingin dana mereka kembali, bahkan banyak rakyat yang menangis akibat kasus-kasus tersebut. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat. Yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya. Duit saya balik, uang saya balik, sebutnya. Memang Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Jokowi juga menyebut aparat penegak hukum juga telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi, seperti kasus Indosuria, Asabri, dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya. Jokowi menjelaskan, pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan, antara lain Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, Global Competitiveness Index, dan lain-lainnya. Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu, lanjutnya menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Bahkan Jokowi menegaskan, dirinya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi juga tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ini membuktikan bahwa Jokowi bekerja hanya untuk rakyat, bukan untuk para elit politik lainnya. Beliau tidak akan pernah ikut campur dalam penegakan hukum di Indonesia. Jokowi tentunya ingin menjadi amanah rakyat dengan bertindak seadil-adilnya demi kesejahteraan rakyat. Beliau tidak akan pernah mementingkan kepentingan suatu golongan tertentu karena bagi beliau, rakyat Indonesia lah yang harus dipentingkan. Dalam hal penindakan korupsi, saya bisa katakan bahwa Jokowi telah membuktikan diri sebagai pribadi yang bersih. Tidak ada beban masa lalu, baik itu beban pelanggaran HAM maupun masalah korupsi. Jadi beliau bebas dalam mengambil segala kebijakan demi rakyat. Ketegasan Jokowi yang seperti ini disertai fakta jika KPK masih lumayan bertaring sampai sekarang adalah bukti telak yang tak dapat disangkal siapapun. Juga jika Jokowi serius, berkomitmen, tegas, dan tidak tebang pilih terhadap koruptor. Secara hitungan, berteman dalam politik, Jokowi tidak maju sebagai capres lagi pada 2024. Aman saja kalau sikat siapa saja. Dimaklumi bahwa dalam periode lama, korupsi raksasa Jiwasraya atau Asabri dan lain-lain, seperti Indosuria, belum bisa diutak-atik. Indonesia rugi besar kalau presiden pekerja keras seperti Jokowi dihentikan oleh banyak orang hanya karena memberantas korupsi. Memberantas korupsi itu sangat berisiko. Silahkan baca lagi kasus mantan Ketua KPK Antasari Ashar. Korupsi itu merusak mutu dan menghambat kemajuan pembangunan negara, sehingga korupsi adalah bentuk lain penindasan rakyat oleh koruptor. Sehingga memberantas korupsi di Indonesia setara dengan mengusir penjajah. Sulit, rumit, tidak bisa dalam waktu singkat menuntaskan beberapa kasus korupsi besar di beberapa instansi di berbagai daerah dalam negara berpenduduk sangat banyak ini. Jadi, mari kita dukung Jokowi dalam menegakkan keadilan di negeri ini.